Dalam menertibkan alat peraga kampanye yang meliputi banner dan baliho yang terpasang di sepanjang jalan di kota Depok, pemerintah kota telah mengeluarkan surat edaran. Anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Gerindra mengatakan penertiban alat peraga kampanye tidak tebang pilih. Saat ditemui wartawan, Nuroji, anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Gerindra mengatakan dirinya sudah mengetahui surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Depok. Hal ini terkait dengan adanya surat edaran Wali Kota Depok nomor 300/345/Satpol PP tentang tertib pemasangan lambang, simbol, banner, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, maupun atribut lainnya. Nuroji meminta agar pemerintah kota tidak tebang pilih dalam menertibkan alat peraga kampanye yang banyak terpasang di kota Depok. Ya, itu juga saya baca SE-nya. Itu dasarnya kalau dibaca, yang ditertibkan itu adalah baliho atau banner yang terpasang di atas trotoar. Ya, di atas, bukan di samping, bukan di depan, bukan di atas itu artinya di tengah. Jadi misalnya trotoar di sini, menghalangi jalan gini. Tapi kalau begini namanya di samping. Tapi nyatanya yang nggak di trotoar pun di kebun orang dicopot. Tuh nyatanya dari tebang pilih. Ya maaf saya sebut aja yang kuning-kuning itu banyak pasang tiang di depan sini, kamu foto aja. Itu tiang depan perempatan itu di tengah trotoar dipasang. Itu nggak ditebang. Saya udah kirim WA ke kepala Satpol Pak Tamrin. Saya minta tebang semua Pak, jangan tebang pilih. Kedua, merujuk surat edaran itu hanya membersihkan bangunannya. Jadi kalau baliho spanduk itu kan bukan bangunan ya, itu kewenangannya sih Bawaslu. Dia di dalam surat edaran itu mengacu ke perda, saya lupa sini, saya buka ada. Itu perdanya mengatur bangunan yang ada di atas trotoar. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menjaga keindahan dan kenyamanan di ruas jalan kota Depok. Namun, nyatanya masih banyak ditemui poster-poster serta baliho yang terpasang di beberapa ruas jalan. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan juga TNI tahun 2022 di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Rabu 26 Juli. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap laporan hasil pemeriksaan BPK ini menjadi langkah nyata bagi Kementerian Pertahanan untuk terus memegang prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola keuangan negara. Menhan Prabowo menyampaikan tahun 2023 ini Kementerian Pertahanan dan TNI kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2022. Ini merupakan kelima kalinya Kementerian Pertahanan berhasil mempertahankan opini tersebut. Menhan Prabowo Subianto sangat mengapresiasi atas performa kerja dengan hasil yang luar biasa. Untuk itu Menhan Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh tim BPK RI kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kementerian Pertahanan dan TNI kembali mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian. Turut hadir dalam penyerahan laporan-laporan keuangan Kementerian Pertahanan atas Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2022 yaitu Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Wakil Menteri Pertahanan, Sekjen Kemenhan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, anggota 1 BPK RI, dan pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertahanan. Di Garuda TV melaporkan dari Jakarta.